Lautan manusia di ibu kota menyambut Ganjar Pranowo. Tak sedikit pula yang menyerukan sebuah kata berbunyi Ganjar Presiden. Mungkinkah rakyat ibu kota merindukan sosok pemimpin yang berguna demi kemajuan wilayah tempat tinggal mereka? Sepertinya sih iya, sebab warga DKI sudah pernah menjadi bahan percobaan selama masa kepemimpinan Anies Baswedan. Di sisi lain, Anies pun panik. Mungkin akan gagal mendapatkan tiket untuk maju sebagai Capres 2024. Koalisi perubahan yang mengusung Anies sepertinya mulai tenggelam dalam pemberitaannya. Sebelumnya, pemberitaan politik seakan berpusat ke sana, berpusat ke kegiatan Anies dan safari politik Anies ke berbagai daerah. Apakah ini pertanda bahwa Anies mulai meredup dan mulai tidak menarik? Kalau Anies kan jelas antitesis daripada Presiden Jokowi. Dan juga Anies merupakan menteri pecatan daripada Presiden Jokowi. Bahkan Nasdem yang mengusung juga disebut sembrono oleh Presiden Jokowi. Jadi kita paham ya, gimana nih nasib Anies? Ternyata piagam koalisi yang sudah ditandatangani itu tidak menjamin bahwa partai-partai koalisi perubahan bakal terus bersatu. Perpaduan antara Nasdem dan PKS saja tidak bakal bisa mengusung Anies Baswedan nyapres, karena belum mencapai angka presidensial threshold 20%. Di sisi lain, Anies Baswedan semakin panik karena Erlangga menyambangi SBY dan AHY. Apakah Anies akan ditinggalkan Nasdem? Belakangan hari ini, situasi GBK tampak begitu riuh ramai. Sorak demi sorakan pun terus bergema di gendang telingaku. Apa yang terjadi di GBK sehingga banyak masyarakat memadati tempat itu? Adanya situasi GBK di belakangan ini lantaran datangnya politisi ulung yang kiranya sudah siap bertempur untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Hadirnya Ganjar pada agenda minggu yang kerap disebut dengan Car Free Day itu telah melebur keheningan di GBK. Riuhnya sorak-sorai masyarakat ibu kota pun begitu memekakkan telinga. Tak sedikit pula yang menyerukan sebuah kata berbunyi Ganjar Presiden. Kebungahan hati warga setempat pun begitu ketara. Senyum dan tawa yang menghiasi wajah mereka turut menyiratkan sebuah makna. Masyarakat DKI sangat suka dengan kehadiran Ganjar di sela-sela kesibukan mereka. Langkah demi langkah, Ganjar di kawasan tersebut jauh dari kata lancar, sebab figur itu benar-benar sangat disesaki banyaknya warga yang ingin berfoto dengannya. Keramaian yang memekakkan mata itu pun tak membuat Ganjar lelah untuk melayangkan salaman yang sering diinginkan oleh masyarakat. Tak berselang lama, pikiranku pun turut beraksi saat mencuatkan segelintir gagasan mengenai fenomena yang terjadi ini. Mungkinkah rakyat ibu kota merindukan sosok pemimpin yang berguna demi kemajuan wilayah tempat tinggal mereka? Sepertinya sih iya, sebab warga DKI sudah pernah menjadi bahan percobaan selama masa kepemimpinan Anies Baswedan, yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI. Kalau kata netizen sih, Anies memang telah menggelontorkan berbagai kebijakan yang mumpuni teruntuk dirinya. Dicatat ya, teruntuk dirinya, bukan untuk warga. Anies cenderung gemar merencanakan pembangunan guna menciptakan keindahan ibu kota, namun tak banyak gunanya. Seperti pembuatan tugu sepatu, kemudian monumen bambu yang setelah 11 bulan lamanya harus dibumi hanguskan lantaran lapuk. Sebenarnya masih banyak lagi ketidakbecusan Anies selama memimpin DKI. Tak perlu satu persatu disebutkan, barangkali saja rakyat sudah mampu menilai sosok Anies. Berbeda dengan Ganjar, Ganjar lebih memilih untuk memeratakan pembangunan infrastruktur sebagai cikal bakal yang akan dilanjutkan pada pemimpin selanjutnya, seperti pembangunan embung, pengembangan UMKM, dan masih banyak lagi program mumpuni yang dikelola oleh Ganjar selama 2 periode. Kualitas seorang pemimpin memanglah tak sama, akan tetapi dari pengalaman gentir itu sudah pasti akan dijadikan sebagai suatu pengalaman hidup supaya kedepannya kita tak perlu gerusak-gerusu dalam menentukan sebuah pilihan. Setelah memutar video yang menampilkan keramaian warga ibu kota saat bertemu dengan Ganjar, sudah membuktikan jika Gubernur Jawa Tengah inilah pemimpin dambaan masyarakat. Kemaslahatan yang ditorehkan Ganjar membuat hati warga Indonesia merasakan terpesona dengan semua
kebijakan yang telah digulirkannya. Melihat pemandangan manis minggu kemarin, saya bisa saja menganalogikan saat ini Ganjar sedang tidak berada di Jawa Tengah, melainkan dirinya kini berada di kandang lawan. Namun tetap saja, dimanapun Ganjar berpijak, disitulah rakyat berjejak. Perbedaan wilayah tak menjadi halangan bagi rakyat untuk mendukung Ganjar. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbunyi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun saat ini Ganjar sedang tidak berada di Jawa Tengah, akan tetapi doa serta dukungan pada Ganjar tak pernah luput untuk dipanjatkan. Di sisi lain, Anies pun panik. Mungkin akan gagal mendapatkan tiket untuk maju sebagai Capres 2024. Anies panik mungkin karena Demokrat akan keluar dari koalisi perubahan. Dan koalisi perubahan pun diprediksi akan bubar. Minggu yang lalu, Erlangga sambangi SBY dan AHY. Sejak deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP, dunia politik tanah air jadi hingar-bingar. Para petinggi partai politik jadi incaran awak media. Kebetulan waktunya dengan Lebaran, di mana banyak petinggi partai yang sekalian bersilaturahmi. Prabowo menyambangi Presiden Jokowi di Solo. Publik pun ramai. PPP mengumumkan dukungan terhadap pencapresan Ganjar. Media juga ramai. Lalu para ketua umum Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bertemu. Publik pun kembali ramai. Apalagi awalnya ada rencana Prabowo bergabung untuk bertemu dengan para ketum partai KIB ini. Namun, gak jadi. Dan yang terakhir kemarin itu ketum Golkar menyambangi SBY dan AHY di Cikeas. Publik pun kembali ramai. Koalisi perubahan yang mengusung Anies sepertinya mulai tenggelam dalam pemberitaannya. Sebelumnya, pemberitaan politik seakan berpusat ke sana. Berpusat ke kegiatan Anies dan safari politik Anies ke berbagai daerah. Sebagai catatan, kampanye Anies bersafari politik ke berbagai daerah didanai oleh Nasdem. Namun sekarang, berita dipenuhi oleh pemberitaan partai-partai politik selain koalisi perubahan, seperti PDIP, Gerindra, Golkar, P3, PKB, dan PSI. Apakah ini pertanda bahwa Anies mulai meredup dan mulai tidak menarik? Terjadinya sebuah pertemuan yang menarik, yakni antara Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto dengan SBY dan AHY di Cikeas beberapa hari yang lalu. Beberapa hari sebelumnya juga P3 menggelar acara deklarasi dukungan terhadap pencapresan Ganjar Pranowo. Padahal P3 merupakan bagian dari koalisi KIB bersama PAN dan Golkar. Mengenai nasib koalisi KIB, ketiga ketua umumnya sudah melakukan pertemuan di Kamis yang lalu. Hasil dari pertemuan itu menyatakan bahwa KIB tetap solid dan tidak bubar, walau P3 sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara itu, PAN dalam berbagai pernyataan juga memberikan sinyal dukungan terhadap pencapresan Ganjar. Bahkan sudah ada pernyataan juga dari Sekjen PAN bahwa partainya diajak PDIP untuk ikut mendukung Ganjar sebagai capres. Berarti dari KIB tinggal Golkar yang belum berpihak. Golkar ini kan katanya sudah menetapkan akan mengusung ketua umumnya, Erlangga sebagai capres, sesuai dengan hasil musyawarah nasional pada tahun 2019. Namun saya kira kondisi masih cair, sesuai dengan pernyataan mereka bahwa KIB nggak akan bubar. Oleh sebab itu, Golkar menyambangi Cikeas. Ini dilakukan untuk penjagaan, untuk bisa mengusung capresnya sendiri. Golkar mempunyai 14% kursi di DPR. Perlu satu partai lagi dengan kursi setidaknya 6%. Demokrat sendiri mempunyai kursi 9% di DPR. Jadi pas dong ya, siapa tahu kan Erlangga bisa berpasangan dengan AHY buat maju nyapres. Namanya juga penjagaan. Itu sah-sah saja. Saya tidak mempertanyakan mengapa Golkar sepertinya mendekati Demokrat. Saya justru tertarik untuk mengetahuinya. Mengapa Golkar tidak mendekati Nasdem? Kalau kata Erlangga, pasca pertemuan dengan SBY dan AHY, memang ada kebersamaan antara Golkar dengan Demokrat. Saya kira ada faktor Anies yang menyebabkan Golkar lebih fokus kepada Demokrat. Nasdem kan sudah jelas mengusung Anies, sedangkan Demokrat walaupun berada di sisi oposisi namun ternyata tidak tunduk pada Anies. Saya kira Golkar masih melihat adanya fleksibilitas di sisi Demokratnya. Apalagi AHY sempat disebut namanya oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu Capres-Cawapres 2024. Tentu saja, waktu itu nama Anies
nggak disebut ya. Artinya ketika Erlangga maju nyapres bersama AHY, ini tak bakal merusak hubungan dengan Jokowi. Kalau Anies kan jelas antitesis daripada Presiden Jokowi. Dan juga Anies merupakan menteri pecatan daripada Presiden Jokowi. Bahkan Nasdem yang mengusung juga disebut sembrono oleh Presiden Jokowi. Jadi kita paham ya. Sepertinya Erlangga juga paham bahwa sosok Anies ini seperti kacang lupa pada kulitnya. Ini terlihat dari pernyataan petinggi Gerindra bahwa Anies bisa jadi gubernur DKI Jakarta dulu kan berkat jasa Prabowo.